Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Veducation. Perkenalkan, nama Ibu adalah Faisya Afra. Di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian terkait materi elastisitas dan hukum Hooke. Ibu harap kalian dapat menyimaknya dengan baik. Apakah kalian pernah bermain trampolin? Mengapa kalian bisa memantul kembali ketika bermain trampolin? Coba kita amati video ini. Nah, coba kalian bandingkan ketika kalian lompat di lantai sekarang. Apakah kalian bisa memantul ke atas? Tentu tidak. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau kalian perhatikan, permukaan dari trampolin dan juga lantai berbeda. Trampolin itu memiliki permukaan yang lentur, sedangkan lantai memiliki permukaan yang keras. Kelenturan dari trampolin itu dapat disebut dengan sifat elastis. Selain trampolin, sebenarnya ada juga beberapa benda yang kalian pasti sudah tidak asing. Contohnya karet gelang, selingki, dan juga kunci rambut. Benda tersebut juga memiliki permukaan yang lentur dan bisa dikatakan juga bersifat elastis. Namun, sebenarnya apa sih benda elastis itu? Baik, sebelum kita mendefinisikannya, kalian amati terlebih dahulu. Ketika kalian menarik karet gelang tadi, menggunakan kedua tangan kalian lalu melepaskannya kembali, apakah kalian berubah bentuk? Tentu tidak, karena karet termasuk benda elastis. Baik trampolin maupun karet merupakan benda yang bersifat elastis. Oleh karena itu, dari fenomena tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya luarnya sudah dihilangkan. Contohnya seperti karet tadi. Ketika kalian menarik karet dengan kedua tangan dan melepaskannya, artinya kalian menghilangkan gaya luar. Namun karet tersebut tidak berubah bentuk. Karet tersebut tetap pada kondisi awalnya. Nah, bagaimana Bu jika benda tidak kembali ke kondisi awalnya setelah diberikan gaya luar? Atau ketika gaya luarnya dihilangkan, benda tersebut tidak kembali lagi. Di sini kita akan belajar bahwa benda padat itu dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat elastis dan ada yang bersifat plastis. Benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk maupun ukurannya seperti semula saat gaya luarnya dihilangkan. Namun, sebenarnya setiap benda itu memiliki sifat elastisnya masing-masing dengan batasan tertentu. Coba kita amati video selanjutnya. Nah, dapat kalian lihat ya, ketika tadi ibu menarik karet gelang dengan gaya yang semakin besar, yang terjadi apa? Karet akan putus. Kira-kira kenapa karet dapat putus? Karena karet ibu berikan gaya yang terlalu besar. Kira-kira apakah karet yang putus dapat kembali lagi? Tentu tidak. Karet yang sudah putus tadi bisa dikatakan benda elastis, karena seperti yang ibu tadi sudah jelaskan bahwa setiap benda itu memang memiliki sifat elastis, tapi dengan batasan tertentu. Karet yang telah putus berarti sudah melewati batasan tertentu. Batasannya berupa apa? Batasannya dapat kita lihat di grafik berikut ini. Coba kalian amati. Grafik berikut itu menunjukkan alasan kenapa setiap benda memiliki sifat elastis namun memiliki batasan tertentu. Seperti tadi, kita menarik karet, awalnya masih bisa ada melentur, lalu lama-lama melar. Namun
ketika diberikan gaya yang semakin besar, sudah tidak bisa tahan lagi karet tersebut dan akhirnya putus atau patah. Untuk grafik ini sendiri nanti akan Ibu jelaskan kembali ketika kalian sudah mempelajari istilah seperti ada regangan, ada tegangan, hukum Hooke, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita akan lanjut di video selanjutnya.